selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya luar biasa ya di dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Renungan malam hari ini saya kasih judul Kasih Kristus Dasar Keluarga yang Memberkati. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke 18, 19, dan 20. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-18 di sini ditekankan, hai istri-istri, kenapa kok tidak suami-suami? Padahal suami sebagai kepala rumah tangga. Seperti dalam suratan 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa seorang istri adalah kaum yang lebih lemah. Ketika saya membaca di Perjanjian Lama, ada beberapa seorang perempuan atau seorang istri yang jatuh dalam dosa. Contohnya Hawa, ketika dibisikin ular dia tidak taat dan akhirnya jatuh dalam dosa. Yang kedua, istri Ayub menyuruh suaminya mengutuki Allah. Dan yang ketiga, istri Lot, ketika tidak taat dia menjadi patung tiang garam. Di sini saya tidak bermaksud merendahkan seorang perempuan atau seorang istri. Saya sendiri juga seorang istri, saudara-saudaraku. Tetapi di sini saya mau mengajak, hai suami-suami, ketika istrimu lemah, engkau menguatkan. Sebaliknya juga, hai istri-istri, ketika suamimu lemah, engkau yang menguatkan, agar kita saling mendukung dan membangun dalam banyak perkara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketika hubungan orang tua sama anak-anak saling mengasihi dalam kasih Kristus, dengan sendirinya damai sejahtera sukacita itu melimpah dalam rumah tangga kita. Dan ketika damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita menjadi berkat bagi sekitar kita seperti saudara, tetangga, teman, dan lain-lain. Saya sering mendengar kesaksian seorang ibu-ibu itu yang sering ngomel dan mengeluh. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin ya saudara-saudaraku. Biarlah saudara-saudaraku atau khususnya ibu-ibu malam hari ini belajar untuk tidak mengomel dan tidak mengeluh lagi. Biarlah apapun yang kita lakukan untuk suami, anak-anak, mertua, ipar, teman, tetangga, atau siapapun seperti kita untuk melakukan untuk Tuhan, dan kita tidak akan kecewa. Saya banyak melihat rumah tangga di luar sana, banyak yang berantakan karena kesibukan dan ambisi masing-masing, dan akhirnya tidak bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Biarlah rumah tangga anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi sekitarnya. Saya paham bahwa problema dalam keluarga itu banyak sekali, karena saya pun mengalami 22 tahun saya berumah tangga. Banyak persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Saya pun lemah saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Penolong atau Roh Kudus yang ada dalam diri saya selalu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan, meneguhkan lewat
pimpinan Roh Kudus dan saya mengalami dan berjalan bersama Dia itu luar biasa saudara-saudaraku. Maka dari itu ketika kita membaca, melihat, mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti renungan malam hari ini. Kasih Kristus, mari kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mengalami dan berjalan bersama Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus. Suatu hari saya akan banyak-banyak bersaksi tentang hal-hal rohani saudara yang Tuhan berikan kepada saya dan saya mengalami dan berjalan bersama Dia. Itu luar biasa. Kiranya renungan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.